Halo, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik asesmen portofolio dan diri pada mata pelajaran asesmen pembelajaran matematika dengan dosen Profesor Dr. Kartono, MSI. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sakonita Ramadhani dengan NIM 410141956, yang kedua ada Irma Salsabila dengan NIM 410141951, yang ketiga ada Faradina Khairunisa dengan NIM 410141968, yang keempat ada Alivia Nuriska dengan NIM 410121088. Yang pertama ada A. Asesmen portofolio. Portofolio dapat diartikan sebagai suatu wujud benda fisik, sebagai suatu proses sosial pedagogik, maupun sebagai adjektif. Sebagai suatu wujud benda fisik, portofolio itu adalah bundel, yakni kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik yang disimpan pada suatu bundel. Sebagai suatu proses sosial pedagogik, portofolio adalah collection of learning experience yang terdapat di dalam pikiran peserta didik, baik yang berwujud pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau skill, maupun nilai dan sikap atau afektif. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah, antara lain: 1. Ada karya siswa adalah benar-benar karya peserta didik itu sendiri. Yang kedua, saling percaya antara guru dan peserta. Yang ketiga, ada kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik. Yang keempat, milik bersama, joint ownership, antara peserta didik dan guru. Lalu yang kelima ada kepuasan, yang keenam asesmen proses dan hasil, ketujuh kesesuaian, dan ke-8 asesmen dalam pembelajaran. Model portofolio matematika. Model portofolio matematika yang berisi contoh kerja siswa dapat berupa: yang pertama, uraian tertulis hasil kegiatan praktik atau penyelidikan matematika. Yang kedua, ada gambar-gambar dan laporan lisan, perluasan analisis situasi masalah, dan penelitian. Yang ketiga, ada uraian dan diagram dari proses pemecahan masalah. Dan yang terakhir, ada penyajian data statistik dan grafik. Selain itu, hal-hal lainnya yang dapat dicantumkan dalam portofolio matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan penyelidikan tentang ide matematika seperti hubungan antara dua fungsi, koordinat grafik, aritmatika, aljabar, dan geometri. Yang kedua, respon terhadap pertanyaan open-ended atau masalah pekerjaan rumah. Yang ketiga, laporan kelompok dan foto kegiatan siswa. Yang keempat, salinan piagam penghargaan. Dan yang terakhir, video dan pekerjaan siswa yang menggunakan komputer. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik asesmen portofolio. Teknik asesmen portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama, jelaskan kepada peserta didik bahwa penggunaan portofolio tidak hanya merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang digunakan oleh guru untuk penilaian, tetapi digunakan juga oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua, tentukan bersama peserta didik sampel-sampel portofolio apa saja yang akan dibuat. Yang ketiga, kumpulkan dan simpanlah karya-karya tiap peserta didik dalam satu map atau folder di rumah masing-masing atau loker masing-masing yang disediakan di sekolah. Keempat, berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu. Selanjutnya kelima, tentukan kriteria asesmen sampel portofolio dan bobotnya dengan para peserta didik. Keenam, minta peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. Selanjutnya yang terakhir adalah ketujuh, setelah suatu karya dinilai dan nilainya belum memuaskan, maka peserta didik diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, selanjutnya tentang adalah asesmen diri. Asesmen diri atau self-assessment adalah suatu teknik asesmen yang meminta siswa untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya.
Nah, selanjutnya apa saja sih ciri-ciri asesmen diri? Yang pertama yaitu termotivasi sendiri, yang kedua adanya komitmen kepala sekolah, yang ketiga tersosialisasi dengan baik, yang keempat berlangsung sinambung, yang kelima transparansi. Nah, selanjutnya apa saja sih langkah-langkah asesmen diri? Yang pertama, menentukan kompetensi dan aspek kemampuan yang akan dinilai. Yang kedua, menentukan kriteria asesmen yang akan digunakan. Yang ketiga, merumuskan format penilaian. Yang keempat, meminta peserta didik untuk melakukan asesmen diri. Yang kelima, guru mengkaji sampel hasil asesmen diri secara acak. Dan yang terakhir, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil asesmen yang diambil secara acak. Selanjutnya, yaitu asesmen diri meliputi 3 proses di mana regulasi diri siswa mengamati dan menafsirkan perilaku dirinya. Apa saja sih prosesnya? Yang pertama, siswa menghasilkan observasi sendiri yang berfokus pada aspek kinerja khusus yang relevan dengan standar kesuksesan. Yang kedua, siswa membuat pertimbangan sendiri dengan menentukan bagaimana tujuan umum dan khusus dapat dicapai. Yang ketiga, siswa melakukan reaksi diri, menafsirkan tingkat pencapaian tujuan dan menghayati keputusan hasil reaksi dirinya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.